sebuah tempat yang disinyalir tersimpan tambang emas, yang konon masyarakat meyakini di situ tempatnya tambang emas atau penyimpanan emas. Kita akan menelusuri suatu daerah, tepatnya masih di daerah Tasik Seminai, Desa Batu Ampar. Nah, kenapa dikatakan Batu Ampar? Karena penemuan Batu Ampar tersebut menyimpan sejuta misteri yang dulu pernah diangkat oleh alat berat. Hingga saat ini belum ada kesimpulan. Yang menjadi pertanyaan masyarakat di sini adalah, Batu Ampar adalah batu yang ditemukan di sebuah rawa-rawa. Di sebuah rawa-rawa. Tidak masuk akal jika ada batu padas yang berada di dalam rawa. Apakah misteri ini bisa terungkap? Ikuti terus acara Menyibak Misteri hanya di KSA Channel. Ganggu tempat ini. Enggak usah di ini ya. Diraukan ya. Kamu yang mengganggu tempat ini. Kenapa Anda mengganggu? Kenapa Anda mengganggu? Ya, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pencinta sejarah masa lalu, terutama sejarah kerajaan ataupun fosil-fosil di zaman sejarah dulu, ini kami ingin menyingkap cerita masa lalu ataupun yang akan terjadi di Desa Tasik Seminai, khususnya di Dusun Batu Ampar. Karena rupanya Batu Ampar itu ada sejarahnya. Inilah yang perwujudan Batu Ampar itu yang ada di Desa Tasik Seminai dan di Dusun Batu Ampar. Dalam sejarahnya batu ini panjang sekali ceritanya. Sampai ada orang bermimpi dikatakannya ada gunung emas di tempat ini. Bahkan untuk mencari emas tersebut orang sampai menghabiskan banyak dana untuk mengangkat batu ini. Dibor, bahkan ya inilah buktinya sampai terangkat pakai alat berat orang karena tidak tahu apa itu sejarah. Kita sangat menyayangkan sebetulnya saudara-saudara semua.
apabila mungkin waktu itu ada yang mengetahui sejarah cikal bakal Batu Ampar ini, tidak mungkin terjadi yang hal seperti ini. Mudah-mudahan untuk ke depan para pencinta sejarah, pakar budaya untuk bisa mengetahui asal mula mengapa Batu Ampar ini bisa terbentuk di dusun Batu Ampar ini. Kami berharap dan kami pun untuk mengetahui lebih jauh lagi, kami mengundang seorang praktisi yang bernama yaitu Ki Samsul Arifin, ya. Ini mudah-mudahan dengan disingkapnya misteri ini bisa mengungkap semua tabir yang selama ini jadi simpang siur berita kepada saudara-saudara semua yang ada khususnya di tempat Kampung Tasik Seminai dan dusun Batu Ampar ini. Itu saja yang kami bisa sampaikan kepada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya Mas ya tempatnya? Ya. Wah, cukup melelahkan juga perjalanannya ini, pemirsa. Oh, ini batunya. Ya, ini batunya. Kita mau apa namanya? Cek dulu ya, tes dulu ya. Iya. Ini ya pemirsa, ini yang selalu dijadikan sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat dusun Batu Ampar ya. Iya. Desa Tasik Seminai. Iya benar. Beberapa bulan yang lalu kita udah ke Tasik Seminai juga, yang mana kita berada di tempat kayak apa ya, tempat wisata ya, wisata daerah. Ya. Tapi sudah lama terbengkalai dan ternyata kita ada kabar lagi di daerah desa Tasik Seminai dusun Batu Ampar ini ada sebuah batu yang konon menurut keterangan masyarakat ini memiliki satu pertanda yang mana tersimpan tambang emas ya, tambang emas, atau bahkan batu itu sendiri yang memiliki kadar emas bagaimana? Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita juga nggak tahu ya. Ini kalau menurut saya sih hampir mirip kayak batu laut ya. Tapi kalau saya amati ya, kalau saya amati ini adalah batu buatan manusia itu sendiri. Jadi pada zaman dahulu ini, batu bata pada zaman dahulu itu seperti ini gitu, seperti ini. Cuman ini dibikin dalam versi besar. Jadi seperti itu nih, Pak Sadiran. Ini adalah buatan manusia dalam versi besar. Dan saya yakin ini, kalau menurut saya, ini memang batu buatan manusia pada zaman dahulu, masih pada zaman kerajaan ya, beberapa abad yang lalu. Ini adalah dibuat oleh manusia. Untuk tujuannya saya juga kurang pasti, cuman saya melihat seperti ada gapura ya, ada gapura itu berwarna kuning keemasan ya, agak kehijau-hijauan, tapi ya melambangkan kejayaan lah, seperti kuning keemasan seperti itu. Dan gapuranya sangat cantik, sangat indah lah. Mungkin ini dulu dibuat seperti itu sebagai jalan masuk antara pembatas antara desa ya,
pembatas antara wilayah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Yang pasti saya memflashback atau merasakannya itu seperti itu. Jadi ini adalah batu sebagai pembatas suatu wilayah antara kerajaan Siak dengan Kasib, mungkin, wallahu a'lam. Dan saya melihat gambaran itu sangat jelas sekali, seperti gapura besar. Nah, mungkin sebelum gapura itu jadi, bisa saja roboh atau apa gitu. Hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Kalau saya lihat untuk detailnya batu ini, bisa dilihat shot kamera. Untuk detailnya batu ini saya melihat ada pasir ya, ada perpaduan antara pasir, batu-batu koral kecil ya, ada batu-batu seperti kerikil gitu ya, seperti kerikil ini pemirsa ya. Ini adalah perpaduan antara penyatuan seperti tukang ya, tukang itu menyatukan antara pasir dengan batu dengan kerikil sehingga menjadi satu bentuk seperti yang kita lihat. Nah, adapun bentuk seperti ini ya, seperti kena kuku baket ya, baket ekskavator ini sebenarnya bukan kuku baket ekskavator. Ini bisa dilihat nih pemirsa. Tapi ini karena saking lamanya, jadi dia terkikis oleh air hujan. Dia terkikis oleh air hujan. Jadi ini bukan karena baket, tapi karena terkikis oleh air hujan. Tapi ya termasuk unik lah. Sebab uniknya di sini adalah satu bentuk peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah. Cuman flashback saya itu seperti itu. Ya. Adapun benar atau tidaknya itu semua semata-mata hanya Allah yang tahu ya. Tapi saya merasakan di sini ada apa namanya, induk batu ya, istilah bukan induk batu ya, pecahan daripada batu ini adalah pecahannya nih ya pemirsa. Yang besarnya itu saya rasa di sini. Di daerah sini ya pemirsa ya, pecahannya ya. Dan nampaknya ini ada bekas kayak penggalian alat berat atau ekskavator di sini. Mungkin Pak Sadiran bisa ceritakan awal mulanya batu itu bisa sampai ke sana? Begini ceritanya, itu sewaktu direvitalisasi sawit ini, mereka kan semua tidak tahu. Rupanya di dasar itu ada batu, entah penasaran mungkin, jadi diangkatlah batu itu ke atas. Jadi sebagian orang tidak ada yang tahu sebetulnya ini batu bersejarah atau tidak. Kita tidak, masalahnya waktu dia bekerja tidak ada pakar orang-orang yang istilahnya yang dituakan itu untuk menceritakan sejarah di sini itu ada sejarah atau tidak gitu. Ya. Ya pemirsa, sekali lagi ini bukan batu alam ya. Seperti ini bukan batu alam, tapi ini adalah batu yang memang sengaja dibuat oleh bangsa manusia pada beberapa abad yang lalu. Saya merasakan di sini ada getaran-getaran flashback seperti pekerja ya. Dia seperti membuat kayak satu bangunan yang besar, hampir mirip seperti gerbang masuk ke satu wilayah. Wallahu a'lamu bishawab. Terkadang batin saya juga nggak begitu tembus banget ya, sebab mungkin ya dikarenakan letihnya juga, terus mungkin siang hari, jadi mungkin kekuatan mata batin kita juga nggak bisa fokus. Tapi ya gambarannya insya Allah seperti itu gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi sekali lagi ini pemirsa adalah batu buatan daripada manusia dan bukan batu alam atau batu laut.
ini adalah buatan manusia. Cuman sangat ajib banget, pada zaman dahulu itu tidak memakai semen, tidak ada semen pada zaman dahulu, tapi bisa terbentuk seperti ini. Itu adalah ya kecerdasan orang-orang leluhur kita dulu ya. Subhanallah. Ini masih ada nih mas, pecahannya yang besar ada di bawah ini. Ini masih ada pecahannya di bawah, sebab saya masih merasakan ya, saya masih merasakan pecahannya yang lebih besar. Ini kan adalah bentuk kecilnya nih. Ada yang besar di bawah lagi. Mungkin bisa, nggak ada kita bawa kertas ya, mungkin bisa saya gambarkan lah apa yang barusan saya lihat, yang terlintas dalam batin saya. Yang pasti dia bentuknya seperti gapura ya, gapura, gapura adat Melayu ya, adat Melayu, Kerajaan. Adat kerajaan. Bukan gapura seperti bentuk gapura orang Bali atau seperti apa, bukan. Tapi ini identik seperti peta begitu aja, terus ada apa namanya, seni-seninya atau ukiran-ukiran seperti layaknya batik. Wallahu a'lam. Ini bukan diangkat oleh seseorang, memang sengaja mau dibangun gitu. Nanti kalau udah jadi mungkin mau digeser pelan-pelan, nggak taunya malah terperosok di apa namanya, di rawa-rawa ini. Wallahu a'lam. Kalau hanya pandangan batin saya seperti itu. Dan identik di sini areal sini ini penunggunya genderuwo ya. Mungkin kalau malam kita ke sini, kita coba untuk memadatkan energinya, insya Allah bisa terwujud. Tapi bukan itu yang terpenting ya. Ya kita tidak mencari-cari seperti itu. Bukan nggak mau, tapi kita nggak mau, bukan nggak bisa ya. Setiap manusia insya Allah mempunyai kemampuan untuk mencari hal-hal yang sifatnya itu misteri ya, atau horor ya, biasa aja. Cuman kita lebih identik ke sejarah, insya Allah seperti itu. Batu yang tadi ya, yang pertama itu ada satu titik energi. Mungkin Mas Hadiran akan saya bimbing, mau? Insya Allah Bisa ya. Oke, kita coba. Gunakan iradatnya Mas Hadiran ya. Gunakan, coba deteksi titik mana yang Mas Hadiran rasa lebih kental energinya ya, dominan ya. Terserah daerah mana, terserah. Saya bantu dulu tangannya. Dimana titik yang ada energinya nanti kasih tahu aja. Ketarik kemana dia, Gerak-gerakkan aja Kang Ran. arahkan kemana, Cari. perlu melangkah maju, langkahkan aja. Ya, hampir kena. Rasakan lagi. Ya, hampir kena. Ayo enggak ngajak situ nanti nih, enggak Rasa, lapar semua nih. makan ke area lain. Bentar lagi sore lagi mau narik apa ini? Narik apa ini? Enggak ah. Ada berasa apa di daerah situ? Ada perlawanan. Ada perlawanan, tolak menolak. Iya, tolak menolak.
Yakin di situ. Di lainnya nggak terasa. Lainnya nggak ada. Di sini ada jalurnya. Ini ada. Nah, mana yang lebih kuat antara sini dengan di bawahnya tadi? Kuat sini guru. Kuat situ. Nah, rasain lagi. Itu ketarik atau? Kita tarik ya nih. Ya terus. Kemana berhentinya? Ikutin. Ya. Ini guru. Ini. Ini guru. Sir, zat, sifat, wujud mana yang paling berasa? Antara ini dengan ini. Ya, sini wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, zat, sifat, wujud, sir, zat, sifat. Buka lagi ini. Guru. Barusan ada goyang tuh. Makin berat. Oh, enggak. Panas nggak? Yang berat terasa panas. Enggak. Mulai dari cakar. Allah. 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 Sir, zat, sifat, waib, wujud. Tarik. Pemirsa bisa dicek apa yang di tangannya. Kosong guru. Mana? Kosong guru. Tinggal. Tinggal guru. Dapat nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Ya, ini pemirsa. Ini adalah sosok genderuwo yang nempatin batu ini ya. Dia memiliki apa namanya? Mustika, bukan mustika, ini batu orang pada zaman dahulu ya, yang dulu pernah disakralkan. Mungkin salah satu pegawai yang membuat gapura ini pernah memiliki ini. Wallahu a'lamu bishawab ya. Ini sangat keras sekali ini. Untung ada tanah. Ya, dingin. Agak dingin ya. Jadi pemirsa, pada intinya suatu bentuk sejarah ya, yang sangat mahal harganya, yang perlu kita ketahui dan yang perlu diketahui juga oleh anak cucu kita, bahwasanya
ini adalah batu yang digunakan jadi apa namanya, gapura ya, gapura. Dan insya Allah ini bukan ada pertanda adanya satu bentuk harta karun atau batu mengandung emas, bukan. Ini adalah batu buatan tangan manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya Pak Sadiran ya. Jadi nggak usah dianggap ini batu sakral atau mempunyai misteri harta karun yang luar biasa. Ini semata-mata adalah batu sebagai pertanda wilayah. Waalaikumsalam. Itu ada sosok yang sedang melihat kita itu ya. Ada daun satu bergoyang. Dekat dulu ya. Rasa merinding dulu. Ya merinding. Rasa dekatnya. Itu ada sosok ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu aja pemirsa yang bisa saya sampaikan ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahamin. Tiada daya dan tiada kekuatan yang besar di sisi Allah, melainkan ridho dan izin dari Allah itu sendiri kepada kita. Tiada daya dan tiada kekuatan besar di dunia ini melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Pak Sadiran informasinya tentang batu ini, dan akhirnya bisa terungkap keberadaan batu ini dan sejarahnya, walaupun itu versi mata batin saya sendiri ya. Seperti itu. Saya Ki Samsul, ikuti terus cara menyibak misteri hanya di channel KSA Channel ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.